10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrohmanirrohim. Bubur sumsum pakai kuah. Assalamualaikum semua. Halo Bu Nisa. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akuntansi komparatif di negara Meksiko dan Vietnam. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruh. Yuk kita taruhan yuk. Perkenalkan, nama saya Rosa Febrianti Fauzia. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu nih. Apa sih yang kalian ketahui tentang negara Meksiko dan Vietnam? Apa tempat wisatanya? Atau makanannya? Tapi ada yang lebih penting nih yang harus kalian ketahui. Apa itu? Itu adalah akuntansi komparatif negara Meksiko dan Vietnam. Mari kita akan kupas satu persatu. Perkembangan akuntansi, laporan keuangan, regulasi dan pelaksanaan akuntansi, pengukuran akuntansi. Yuk pantun dulu yuk biar gak ngantuk. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai pepes ikan. Kelompok kami akan presentasi. Yuk mari diperhatikan. Permisi, mau tanya, akuntansi komparatif itu apa sih? Kasih tahu dong. Akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif yaitu akuntansi untuk transaksi internasional. Perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi. Perkembangan akuntansi di Meksiko. Meksiko merupakan negara berbahasa Spanyol yang secara umum menganut perekonomian pasar bebas. Reformasi ekonomi pasar bebas selama tahun 1990-an membantu mengurangi inflasi, meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan fundamental ekonomi yang lebih sehat. Secara sejarah, akuntansi Meksiko telah dipengaruhi prinsip akuntansi berlaku umum Amerika Serikat dan standar auditing Amerika Serikat. Pengaruh kuat ini dibutuhkan oleh Meksiko untuk investasi asing yang datang dari Amerika Serikat. Kecenderungan mereka untuk melihat ke standar akuntansi Amerika Serikat telah meningkat setelah dibuatnya NAFTA. Ciri penting lain akuntansi Meksiko adalah penggunaan akuntansi tingkat harga umum yang komprehensif sebagai dasar pengukuran. Meksiko juga berkomitmen terhadap harmonisasi dengan IAS atau IFRS. Laporan keuangan Meksiko. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun yang terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Laporan perubahan posisi keuangan, 5. Catatan. Apa sih yang dimaksud dengan catatan? Catatan merupakan bagian integral laporan keuangan dan mencakup
kebijakan akuntansi perusahaan, kontingensi dalam jumlah material, komitmen pembelian aktiva dalam jumlah besar, detail utang jangka panjang kewajiban dalam mata uang asing, pembatasan terhadap dividen, dan jaminan. Nama saya Aulia Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sistem akuntansi negara Meksiko yaitu Kode Law dan Standarisasi Akuntansi yaitu CINIF. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika, di mana Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis. Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan. Seluruh perusahaan yang didirikan menurut hukum Meksiko harus menunjukkan setidaknya seorang auditor wajib untuk menyusun laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham. Pengukuran akuntansi ada 11, yaitu yang nomor 1, pengaruh di Amerika dan pengaruh dari IASB. Praktik pelaporan Meksiko selalu berorientasi pada keadilan dan kewajaran. Yang kedua, pada penyusunan peraturan mata uang asing, Meksiko telah mengadopsi IASB nomor 21. Yang ketiga, metode pembelian digunakan untuk menghitung bisnis gabungan. Dan yang keempat, goodwill di Meksiko tidak diamortisasi tetapi merupakan subjek untuk melakukan pengujian penurunan nilai. Yang kelima, aset berwujud atau tidak berwujud didepresiasi atau diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya, biasanya tidak lebih dari 20 tahun. Dan yang keenam, biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, sementara biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknologi hadir. Yang ketujuh, sewa guna usaha adalah kapitalisasi, sedangkan pinjaman dari sewa operasional akan muncul sebagai biaya pada laporan laba rugi. 8. Kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi sementara cadangan tak terduga tidak dapat diterima. 9. Cadangan yang berhak dibuat dengan mengalokasikan 5% pemasukan tiap tahun hingga cadangan serta dengan 20% dari nilai modal saham yang beredar. 10. Pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Dan yang ke-11, biaya pensiun pegawai serta biaya PHK akan dicadangkan. Terima kasih untuk rekan Aul, dan perkenalkan, nama saya Haji Mulyawan Sumargo yang akan melanjutkan bahasan materi kelompok 1 akuntansi internasional. Negara yang akan kami bandingkan yaitu Vietnam. Perkembangan akuntansi di Vietnam adalah sebagai berikut. Globalisasi membawa pengaruh mendasar pada pergerakan informasi dan perpindahan modal. Multinational corporation atau MNC beroperasi di berbagai negara dengan berbagai macam standar pelaporan keuangan. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS, International atau bisa disebut International Financial Reporting Standard, menjawab tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini sedang menuju dalam status standar pelaporan. Satu persatu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS. Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya, telah mengadopsi IFRS. Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan, termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Untuk laporan keuangan, karena negara Vietnam mengadopsi IFRS secara penuh, maka tentunya pelaporannya yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan. Untuk yang kedua, laporan laba rugi dan pendapatan umum lainnya. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Edsazul Pradana.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Vietnam serta pengukuran akuntansinya. Yang pertama yaitu regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Vietnam. Vietnam sudah menggunakan standar akuntansi IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS ini adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Adopsi dan implementasi standar akuntansi internasional atau IAS sekarang menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Adopsi penuh standar akuntansi internasional adalah mengadopsi standar akuntansi internasional secara penuh tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Pengukuran akuntansi. Pengukuran akuntansi ini merupakan peraturan yang dibuat oleh negara Vietnam dalam menyajikan laporan keuangan. Peraturan tersebut yaitu yang pertama, naskah yang digunakan dalam akuntansi menggunakan bahasa internasional, bahasa Vietnam. Apabila ada perusahaan internasional, maka menggunakan bahasa Vietnam dan bahasa asing yang digunakan secara bersamaan. Yang kedua yaitu perusahaan dan cabang perusahaan asing harus mentransfer laporan keuangan ke perusahaan induk di luar negeri atau menggunakan perangkat lunak yang sama untuk pengelolaan dalam pembayaran transaksi dengan perusahaan induk. Yang ketiga yaitu unit mata uang akuntansi negara Vietnam adalah Vietnam Dong. Simbol nasionalnya adalah D dan simbol internasionalnya adalah VND. Jika transaksi ekonomi keuangan muncul dalam mata uang asing, unit akuntansi harus mengubahnya menjadi VND untuk dicatat dalam pembukuan akuntansi, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Untuk mata uang asing di mana nilai tukar dengan dong Vietnam tidak ada, maka harus dikonversi ke mata uang asing lain dengan nilai tukar dengan VND dan mata uang asing yang akan dikonversi. Yang kelima yaitu dalam aktivitas operasionalnya perusahaan diizinkan untuk memilih mata uang asing sebagai mata uang akuntansi dan harus bertanggung jawab di depan hukum dan memberi tahu badan pajak pengelolaan langsung. Tetapi saat menyiapkan laporan keuangan untuk digunakan di Vietnam, unit akuntansi harus mengubahnya menjadi VND dengan nilai tukar aktual kecuali ditentukan lain oleh hukum. Yang keenam yaitu periode akuntansi mencakup periode akuntansi tahunan, triwulan, dan bulanan. Yang ketujuh yaitu di Vietnam ada yang disebut dengan peraturan tentang rezim akuntansi, di mana rezim akuntansi yaitu peraturan dan pedoman akuntansi dalam bidang atau pekerjaan tertentu yang disahkan oleh badan pengelola negara yang membidangi akuntansi atau organisasi yang diberi wewenang oleh badan pengelola negara yang membidangi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan pengadopsian IFRS di Vietnam dipengaruhi oleh yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua keberadaan pasar modal, yang ketiga perekonomian yang terbuka untuk diakses oleh investor luar negeri, yang keempat negara dengan mekanisme perlindungan investor yang lemah, yang kelima pertumbuhan ekonomi, yang keenam kualitas regulator, terus yang ketujuh keberadaan standar akuntansi lokal, dan yang kedelapan irasional lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional di sini ada 8. Yang pertama sistem pendanaan, yang kedua sistem hukum, yang ketiga perpajakan, yang keempat ikatan politik dan ekonomi, yang kelima inflasi, yang keenam tingkat perkembangan ekonomi, yang ketujuh tingkat pendidikan, yang kedelapan budaya. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Naik delman, pergi ke Sukabumi. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.